Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMP Negeri 286 Jakarta. Nah, kita datangnya ada 3 di sini ngapain nih ya? Ngapain ya? Udah pasti kan kita bakal ngelakuin namanya podcast. Nah, kali ini ada bintang tamu spesial. Prestasi loh. Bukan lagi. Siapa yang penasaran guys? Boleh, silakan dikenalkan dirinya. Langsung kita sambut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Azra Syakira dari kelas 8B. Aku merupakan salah satu siswa di SMP Negeri 286 Jakarta. Salah satu sih. Langsung. Nah, dengar sih. Mau cerita atau mau gimana dulu? Atau mau angan-angan dulu? Atau suka cerita ini? Langsung nanyain aja. Ayo dah nih. Dengar kan kamu pernah ikutin lomba? Iya benar. Itu lomba apa tuh? Jadi aku itu pernah ikut lomba yang juara itu lomba storytelling bahasa Inggris. Ya. Storytelling? Itu apa itu storytelling? Storytelling itu tuh kita menceritakan sebuah kisah atau dongeng tapi menggunakan bahasa Inggris, Kak. Kamu udah berapa kali ikut lomba itu? Alhamdulillah aku udah pernah ikut 2 kali. Juara tuh dua-duanya. Juara. Masya Allah. Itu dongengin dari mana? Bisa dari ambil apa gimana? Atau bikin sendiri? Itu kita ngambil dari website. Contohnya pas lomba pertama itu aku lomba pertama itu dibikin sendiri dibikinin sama guru. Tuh yang ikut serta bikin kan? enggak sih, jadi udah disiapin, aku tinggal latihan aja gitu. Bintang gurunya siapa yang buat? Yang buat Miss Rara. Miss Rara. Spesial Bisa juga nih. Pasti ya. Oke. Langsung kita. Cerita apa yang pernah kamu bawakan dalam lomba kamu pada saat itu? Jadi di kedua lomba itu, yang pertama kali aku ikut lomba itu aku membawakan cerita Honesty is Everything. Nah, di lomba yang kedua itu aku membawakan cerita Nyai Bagendit. Wih. Gitu, tapi dimodifikasi. Jadi cerita Nyai Bagenditnya itu dimodifikasi. Nggak kayak Yang asli. pertama tuh ceritanya tentang apa tuh? Honesty is Everything itu tentang pelajar sebuah apa ya namanya, paslon ketua OSIS yang dimana ada salah satu paslon yang korupsi gitu. Nah terus sekali. yang satu lagi ada tokoh utamanya ini tuh dia kayak mengingatkan atau istilahnya membawakan pidato untuk teman-teman semua agar tidak melakukan korupsi. Salah satunya dengan yang curang ini tuh dia tuh bagi-bagiin makanan atau kayak bagi-bagiin sesuatu gitu demi mendapat voting gitu. Kayak apa ya? Jadi curang. Iya. Kalau yang Nyai Bagendit itu dimodifikasinya seperti apa? Nyai Bagendit itu dimodifikasi, jadi dimodifikasinya jadi lebih modern. Jadi Nyai Bagendit ini merupakan orang yang istilahnya sombong lah di sosial media. Jadi dia selalu dibikin digitalisasi gitu ya? Iya, jadi kayak si Nyai Bagendit ini suka pamer kekayaannya di media sosial, kayak di TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu. Terus datang kakek-kakek yang pengen minta makan gitu atau duit buat beli makan, tapi malah diusir dan omongannya nggak sopan lah ke kakek-kakek tua ini gitu. Akhirnya si kakek tua ini bilang, hati-hati, air bisa datang kapan saja. Maksudnya tuh banjir bisa atau tsunami, musibah bisa datang kapan aja. Dan tiba-tiba benar aja tuh ada musibah yang terjadi, banjir di kota itu. Tapi Nyai Bagendit malah sibuk buat menyelamatkan barang-barang mewahnya. Tuh. Baca ya keserakahan gitu Iya, ya. keserakahan. Kayak betul. Langsung tanya dua ya. Iya betul ya. Tantangan kamu terbesar saat mengikuti lomba tersebut apa? Bila diceritakan. Tantangan terbesar itu kayak pas di panggung atau di balik layarnya? Boleh ceritain dua-duanya. Oke, jadi tantangan terbesar aku mungkin yang paling pertama itu adalah gugup ya, karena aku ini jujur aku itu introvert dan jadi aku disuruh ngomong, aku disuruh cerita dengan ekspresif gitu, rasanya jadi susah karena aku malu
gitu. Makanya biasanya kalau aku record video di sekolah itu kan biasanya ada latihan gitu, record video di sekolah, aku suka malu-malu, akhirnya sampai Miss Rara atau Mem Amela keluar gitu, jadi aku sendirian gitu karena aku malu. Jadi ya tantangan utamanya yang terbesar itu Kurang percaya Lawan, iya kurang lawan percaya maluan. Iya. iya. Lawan malu ya. percaya diri. Ya, gitu. Nah, terus juga tantangan kedua mungkin gara-gara jam belajar aku jadi terganggu karena waktu itu aku seminggu itu di-spend latihan terus sama kurang lebih seminggu pas P5. Jadi aku nggak ikut P5 sama sekali. Enak dong ya. Sebenarnya ikut sih, tapi selama seminggu itu aku kayak izin gitu. Sebenarnya enak sih, tapi ya gitu deh, ketinggalan materi jadinya. Ada plus minusnya lah. Iya, Kalau buat yang di depan layar nih pas kamu lagi membawakan cerita tersebut ke depan umum gitu. kalau misalnya pas aku lagi di panggung itu tantangan terbesarnya. Iya. Pas aku lagi di depan panggung mungkin balik lagi sih sama rasa percaya diri dan aku kurang yakin sama diri aku. Kok bisa? Iya, karena aku tuh takut aku ngomongnya belibet, aku takut aku salah ngomong atau ada part yang aku kelupaan gitu. Jadi itu Tuh, bener. ganggu Sering pikiran ya? aku banget. Jadi bener-bener aku dak dikduk, aku keringat dikduk. Iya, aku keringat dingin sebelum naik ke panggung. Dan itu kan aku pertama kali, istilahnya pertama kali naik ke panggung untuk untuk ngomong, untuk berpublic speaking. Jadi rasanya tuh susah banget buat aku. Tapi sekarang kamu lancar-lancar aja kok. Keren. Iya. Oh, udah naik sekarang. Belum, tadi kan ada ini. Iya. Itu caranya ngatasinnya gimana kan depan panggung Oh, banyak iya, orang dari Iya. sekolah mana sekolah itu ngatasinnya gimana? Nah, jadi cara aku ngatasin rasa gugup aku saat di depan panggung, di depan umum, itu yang pertama sebenarnya ini nggak boleh terlalu dicontoh banget ya. Jadi aku tuh kayak saat lagi ngomong aku nggak ngelihat ke audiensnya, aku nggak ngelihat ke jurinya. Jadi kayak aku nggak ada eye contact sama audiensnya gitu. Tapi sebenarnya itu malah kebiasaan yang buruk. Jadi itu bukan hal yang sebenarnya harus dilakukan. Tapi karena emang di situ aku nggak tahu lagi caranya biar aku tenang, biar aku nggak gugup. Itu jadinya aku kayak gitu. Aku kayak ngelihat ke langit-langit atau pakai gerakan mata yang kemana-mana gitu. Tapi sebenarnya kalian jangan dicontoh ya. Terus juga sebelum pas di backstage itu aku selalu kayak kasih kata-kata positif gitu buat diri aku. Bener. Iya. Jadi Pikiran-pikiran gitu. iya, jadi biar nenangin pikiran aku. Jadi kayak misal kamu bisa, kamu harus tenang. Ini nggak bakal menakutkan itu. Jadi kata-kata positif itu tuh yang bikin aku ngerasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Pas ada part yang ketinggalan itu perasaan kamu gimana tuh? Pengen diulang lagi atau gimana? Oh, jadi waktu itu bener juga waktu itu tuh pas di lomba yang pertama aku sempet ada part yang ketinggalan Kak. Tapi untungnya cuma satu kalimat aja gitu. Dan pas aku kelupaan, aku nyadar aku lupa satu kalimat ini, tapi aku udah lanjut. Jadi aku nggak berpikir dulu, tapi aku langsung ambil tindakan, aku lanjutin aja. Gitu lah. Iya, jadi aku lanjutin aja ceritanya. Terus juga nggak ada yang nyadar gitu kalau misalnya partnya ketinggalan gitu. Tunggu. Kecuali kalau misalnya mereka udah tahu ceritanya, jadi mereka tahu oh ini si orang ini tuh kelupaan di part ini, tapi kan nggak ada yang tahu, jadi aku tetap lanjutin aja gitu. Oh, jadi itu kan pasti menjadi salah satu kendala teknis kamu di Iya, dalam tampil. benar. Selain itu ada kendala teknis lainnya nggak yang kamu alami pas lagi tampil? Kendala teknis lainnya mungkin cuma itu aja sih Kak. Oh, udah gitu dong. Berarti keren dong. Kamu cuma ngalisin kata dong. Iya. Ulang lagi. Nah, bukan denger sih, maksudnya kan storytelling itu pasti dengan dongeng pasti. Iya. Ya, cara kemampuan intonasi ataupun nadanya itu gimana? Cara aku Iya, melatihnya gitu. melatih ya benar. Oh, oke. Jadi cara aku melatihnya itu kalau kalian tahu, jadi aku di rumah itu bawel banget. Aku suka kayak ngomong sendiri di depan cermin, dan aku kalau misalnya lagi jalan nih, misal aku jalan ke warung atau gimana, aku suka latihan ngomong gitu loh. Jadi kayak seakan-akan aku lagi ngobrol sama seseorang, aku lagi menceritakan sesuatu, dan ternyata aku baru sadar hal itu tuh bisa ningkatin Kemampuan berbicara kamu. kemampuan berbicara aku gitu. Oh,
Lanjut. Oke. Oh ya, kan pasti kan sebelum kamu mengikuti lomba storytelling itu kan pasti kamu ada persiapan ya kan? Ada persiapan. Nah, kamu tuh sebelum ikut lomba storytelling itu ada nggak sih persiapan yang bener-bener kamu siapin gitu? Persiapan yang benar-benar aku siapin itu di lomba yang kedua itu aku nyiapin misalnya kayak kostum gitu karena kan yang di pertama nggak begitu butuh kostum. Oh, berarti pakai baju seragam Seragam. pakai seragam pakai seragam ini merah putih. Pakai Putih seragam biru. Iya, terus Biru. juga disuruh record lagi kan di rumah terus jadi aku kayak ganti-ganti kostum itu juga termasuk salah satu persiapan aku. Terus di lomba yang kedua juga aku mempersiapkan propertinya gitu. Misalnya Nyai Bagendit yang dimana dia kelihatan sombong, dia adalah orang yang kaya. Jadi waktu itu sampai Miss Rara eh mesenin aku kalung emas gitu, kalung emas yang kayak ibu-ibu arisan gitu loh. Gede Iya, gitu. gede banget itu. Sampai effort banget dibeliin instan gitu 2 jam nyampe. Terus juga iya aku juga pulang dari latihan kan malam ya. Aku relain kayak aku ke toko-toko Gramedia buat nyari cat warna emas. Cat warna emas. Jadi buat aku lukis di botol plastik buat jadi gelangnya gitu. Dan kamu pakai selama ikut lomba itu? Pakai. Oh, pakai. Iya. Jadi Itu kan aku record video ya. Itu lombanya online gitu. Jadi sama aku record video aku pakai gelang itu, aku pakai propertinya gitu. Dan itu effort banget, bener-bener malam-malam aku nyari-nyari ke Gramedia tuh. Wah, gila. Effortnya kan ya, ini salah satu hal yang harus dicontoh kalau misalnya kita bener-bener pengen ikut effort gitu dalam lomba gitu. Terus effort biar menang. Oh ya, omong-omong kita tadi belum dibahas ya, juaranya itu juara berapa aja gitu ya Terus kan? di mana tempat lombanya? Sama ya kan? tingkat ini juaranya apa aja tuh ya? Satu lagi aja. Oke, jadi di lomba pertama itu aku apa namanya tempat lombanya ya? Tempat lombanya itu di GOR Tanjung Duren. Oh, di Gor Tanjung. Iya, dan itu tingkat kecamatan. Oh, Tingkat kecamatan dapat alhamdulillah dapat juara 3. insyaallah. Terus Itu udah nggak mending sih, luar biasa ya. Parah banget gitu. oke, terus di lomba yang kedua ini aku alhamdulillah dapat juara 3 lagi dan itu di tingkat kota. Wih, Wah, naik yang Jangan meningkat lumayan begini. bukan lumayan lagi, ini Udah. satu kemajuan yang Iya. bagus gitu. Sah. Ada kemajuan dikit nggak ya? Nggak dikit sih, banyak ya. Iya. Apa sih kamu ini? Maaf guys, lebatan. Oke. Nah, boleh ceritakan gak sih perjalanan kamu dari kalau yang lomba kedua, lomba pertama atau lomba kedua waktu itu yang dari sekolah? Yang dari sekolah tuh Yang kedua gak sih? dua-duanya dari sekolah sih. Jadi aku didaftarin sama sekolah gitu. Nah, itu perjalanan dari sekolah, dari rumah aja, dari rumah ke sekolah hingga ke GOR itu gimana? Boleh ceritakan? Jadi pas itu kan lombanya kan online ya Kak. Jadi aku bikin video. Nah ternyata aku tuh lolos ke babak selanjutnya dan disuruh tampil lagi. Nah tampil lagi itu jam 7.30 kalau nggak salah itu udah harus ada di GOR untuk nampilin apa namanya storytelling aku lagi. Dan di situ aku pakai kebaya encim. Kebaya Iya, encim. yang warna putih nggak salah. Iya, Putih benar. Ingat banget sih ya. Ingat dong. Nah terus jadi dari rumah itu aku udah pagi-pagi aku pakai kebaya encim karena aku juga tahu kayaknya bakal sampai siang banget gitu acaranya. Akhirnya aku pakai kebaya encim dari rumah, terus habis itu sampai sekolah ternyata aku disuruh tampil dulu di Iya, depan. benar literasi kan. Iya. Satu literasi itu. Dan itu aku panik banget, kayak aku mikir aduh emang ini harus banget tampil gitu karena aku malu. Iya, soalnya kan anak-anak sini kenal aku, ada beberapa yang kenal aku, jadi aku malu. Akhirnya setengah diceritain itu udah disuruh berangkat karena emang udah jam 7.30 kan, jadi udah kesiangan. Akhirnya aku bareng sama Bapak Suyanta. Terus juga itu kondisinya setelah acara itu kan sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Siang. Iya jam 2 siang. Siang loh. Terus di jam 2 siang itu kan aku balik lagi ke sekolah dan aku harus ikut lomba bikin mading. Oh, Jadi banyak banget ya berarti. Langsung dong. iya langsung banget. Sok itu.
Jadi pas bikin bikin mading itu di perpustakaan sama tim aku. Terus itu ngerjain madingnya dari aku pulang dari acara itu sampai malam baru pulang ke rumah. Duh, capek banget Capek tuh. banget. Sakit gak besoknya? Enggak sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku nggak mudah capek. Siapkan dari jauh-jauh hari. Ya, oke. Apa saranmu untuk peserta yang sulit menghafal cerita panjang? Kan biasa kita tuh kan, Oh iya. Kita panjang banget. Iya. Bener apalagi ini kan bahasa Inggris ya, Iya, susah gitu kita ibaratnya. hafalannya tuh Gitu. gimana? Jadi pas pertama kali lomba juga aku bener-bener susah banget ngafalinnya sampai aku 1 hari full itu buat ngafalin tapi tetap kurang gitu. Sampai akhirnya besoknya juga aku tetap masih ngafalin teksnya itu dan aku punya apa ya? Istilahnya trik atau cara aku sendiri biar aku tuh gampang ngehafalin sesuatu karena aku ini apa ya tipe yang visual jadi aku lebih mudah untuk mengingat yang dalam Dibaca bentuk gitu ya. gambar atau gambar. baca gitu. Jadi misalnya ini kan file teksnya itu. Jadi file teksnya itu aku hafalin letak-letaknya dan aku hafalin awal dari paragrafnya itu apa gitu. Jadi aku bisa langsung ingat. Jadi misalnya di paragraf pertama itu panjangnya dari sini sampai segini. Jadi aku bisa hafal dengan kayak gitu. Oh, berarti kamu tuh ibaratnya tuh cuma ngafalin gitu ya kan? Iya, Step by ngafalin step. tata letaknya biar aku lebih gampang. Terus habis itu aku hafalin juga depannya biar nggak kagok. Sambil ngebayang nggak ngebayangin gitu ceritanya. Kalau aku lebih ini sih kalau misalnya aku lagi latihan nih, aku ngebayangin foto dari PDF atau teks tersebut. Jadi kan Oh, aku iya. ngafalin visual. Jadi aku nginget apa ya? Emang ini susah sih untuk dibilangnya tuh susah, tapi intinya aku kayak ngebayangin kertas itu tuh. Terus habis itu aku ingat-ingat di paragraf pertama itu jaraknya dari sini sampai sini dan awal paragrafnya itu kalimat ini. Terus habis itu tinggal aku lanjutin aja sampai akhir tuh. Dan itu emang ngaruh sih di aku, tapi mungkin kan setiap orang punya cara ngafalinnya beda-beda. Tuh. Tapi but at least kamu udah share ini lah Iya. cerita sebuah. Tapi ini cara aku baru pertama kali dengar ada orang yang ngafalin itu caranya begini unik banget. Oh, ya. Bisa ngerekam gitu ya, Iya. langsung kayak gambar di otak gitu. Oh ya, kamu tuh kan selama 2 kali ikut lomba, kamu kira-kira ada nggak momen yang berharga gitu yang kamu bakal ingat terus lah sampai kamu dewasa nanti? Yang paling aku ingat terus lebih ke ini sih waktu apa ya di lomba kedua aku kan dipanggil ke ruang guru gitu ditelepon sama Miss Rara tiba-tiba sama Mem Amel juga. Pas aku ke ruang guru tiba-tiba kayak aku langsung dipeluk gitu katanya congrats Azra gitu-gitu terus habis itu aku bingung dong kenapa ada apa ternyata aku menang di lomba yang kedua ini dan itu aku nggak bisa lupain banget karena aku masuk ke ruang guru aku kaget tiba-tiba langsung dipeluk gitu. Terus kalau di lomba yang pertama yang paling aku inget itu pas itu kan pertama kali lomba ya jadi aku nggak berekspektasi kalau aku bakal dapet juara gitu jadi pas nama sekolah 28 dipanggil aku tuh kaget banget aku pas ya, karena kayak nggak expect dong terus akhirnya aku berdiri dari bangku aku terus habis itu kayak aku celingak-celinguk dulu gitu Kaget ya? iya kayak kaget gitu Apalagi, seneng sih seneng Iya, banget. sangat tinggal seneng lah ya oke apalagi namanya. pas saat pengumuman pemenangannya, Iya pemenangan atau pas perlombaan kayaknya deh, kan ulang tahun, ya nggak sih? oh iya Bener kan? iya oh iya jadi waktu itu lombanya itu kebetulan berlangsung pas aku ulang tahun. Wish, Wah, berarti itu hadiah ulang tahun. ya hadiah ulang tahun ter the best lah yang Iya. bakal didengarkan terus. Lalu apa tips untuk memilih cerita yang menarik perhatian juri gitu? Tips untuk memilih cerita yang menarik perhatian juri, kalau aku sih lebih ke cari dulu ceritanya dan aku baca gitu loh alurnya kayak gimana dan cocok gak nih tokohnya untuk kita peranin terus habis itu kalimat-kalimatnya cocok gak nih buat kita improve jadi kayak lebih berekspresif Oh, gitu jadi berarti- yang Mau kamu gitu dulu. enggak apa Oh udah. Berarti kamu tuh pernah nggak kira-kira selama pas kamu lagi tampil gini kamu tuh nge-improve gitu katanya atau ekspresinya gitu kamu improve bener-bener di panggung pernah nggak? Oh itu aku pernah waktu itu kan di lomba yang pertama kan aku udah latihan terus itu secara mendadak banget aku tiba-tiba kayak nge-improve
gerakan aku dengan praktek itu. Misalnya ada dua tokoh yang duduk bersama, jadi aku bener-bener duduk terus habis itu berdiri terus duduk lagi, yang padahal iya pas aku latihan itu aku nggak kayak gitu. Jadi bener-bener aku mikirin konsep itu tuh pas di backstage, jadi mendadak banget. Oh, tapi lancar. Tapi lancar alhamdulillah. Wah, masya Allah. Intinya lancar. Ini respect juga ya kalau itu yang Terus cara aku ngomongnya itu mungkin juga kayak disesuaikan sama apa yang dia omongin gitu. Jadi kalimatnya Karakternya, dialog karakternya. Jadi aku benar-benar harus jadi karakter itu. oh jadi kayak sesuaikan kalau karakternya Iya. cowok soalnya kayak cowok Iya. gitu. Oh, Coba praktekin swapnya gimana? Alamak. ini dong kan belum tadi ya. Coba dong contoh dari cerita tadi yang awal perlombaan awal sama yang kedua tuh yang di demit. Boleh nggak? Contohin aja gitu. Sedikit Salah satunya aja. aja deh, salah satunya. Jangan salah satu, maksudnya dua Oh, mau dua-duanya. dua baris aja gitu. Bahasa Inggris maksudnya. Ya, paragraf gitu. Paragraf apa banyak banget. Iya, bisa sore ntar. Yang inget aja dah. Oke, bahasa Aku Inggris. lebih inget di cerita Nyai Bagendit itu yang jadi kan aku buat opening videonya itu aku pakai salah satu kutipan dari apa yang tokoh itu tuh ucapkan gitu. Jadi buat openingnya aku pakai kalimat itu, terus habis itu aku nyapa ke audiensnya gitu loh. Dan waktu itu aku ngambil kalimat dari si tokoh kakek-kakek tua ini loh yang minta makan. Kan dia tuh diusir ya. Jadi dia tuh ngomong be careful with your greed, water can take your wealth away in an instant gitu. Dan itu aku suaranya kayak aku bungkuk, terus habis itu suara aku kayak suara kakek-kakek gitu, tapi susah. Jadi aku nggak terlalu mirip kayak kakek-kakek sih, karena emang susah ya buat ganti-ganti suara kayak gitu. Ya, tapi mending itu. Tapi kamu Iya. bisa nggak Next. misalnya sekarang kamu praktikin aja salah satu lainnya gitu lah, Salah satu lainnya, yang paling kamu ingat gitu. oke. Jadi waktu itu aku tuh megang nasi, istilahnya tuh kresek hitam yang isinya tuh nasi basi gitu. Terus habis itu jalannya kayak gini. Be careful with your greed. Water can take your wealth away in an instant. Gitu. Gitu kan. Sedikit aja itu udah best loh. Nih kalau kalian mau lebih panjangnya lagi bisa di mana? Di live. Ada di waktu itu ada live streamingnya dan di upload di YouTube. Cari ya guys. Jangan lupa nonton Azal gitu. Salah, malunya aku. Tepuk tangan dulu nggak sih dari tadi nggak itu? Keren loh ini loh. Oke. Jadinya Yang sebenarnya. Momen yang paling tadi kan udah berkesannya, momen berkesan untuk selanjutnya. Untuk maksudnya tuh kayak mau kamu momennya apa di saat perlombaan selanjutnya? di perlombaan selanjutnya kalau misalnya aku ikut lomba storytelling lagi atau aku ikut lomba lain, aku pengen orang tua aku itu datang ke lomba itu terus ngelihat aku diumumin jadi juara. Aku pengen lomba itu. Berarti sebenarnya kamu ada temenin sama orang tua kamu? Enggak sih, karena kan itu ditemenin sama pihak sekolah. Oh, tapi keren ya kamu bisa sendiri. Iya. Tanggapan orang tua kamu gimana saat ikut lomba ini? Waktu itu tanggapan orang tua aku benar-benar kayak bangga gitu sama aku. Jadi kayak aku juga dikasih apa ya, Apresiasi gitu. apresiasi. Misalnya aku boleh makan di tempat yang aku suka. Misalnya waktu itu aku di apa ya, boleh makan sushi atau Wah, gitu. Enak. Mau banget dong. jadi kayak benar-benar orang tuaku menghargai usaha. Jadi makanya kamu semangat buat ke sekolah lagi nih. Iya, betul. Oke, wih. Keren ya, selain si Azra ini juga mau effort untuk ikut lomba, tapi orang tuanya juga mau nge-support anaknya. That's cute. Walaupun keren banget ya. Ngomong-ngomong dia kan OSIS ya. Ketua OSIS loh. Lupa disebut. Ketua OSIS guys. Maksudnya aku. Jadi aku juga merupakan ketua OSIS periode 2024-2025 di SMP Negeri 2 Satan Pontianak. Ini udah prestasi OSIS, tepuk tangan dulu. Oke. Bagi teman-teman bagi teman yang mau storytelling, sarannya gimana? Saran aku sih sebelum kalau misalnya kalian pengen ikut lomba storytelling, kalian tuh harus pronounce-nya itu
lancar dan tepat gitu. Karena waktu itu pas aku juga pengalaman pas lomba itu aku salah pronounce-nya. Tapi nggak tahu ya ada yang nyadar apa enggak, tapi kayaknya ada yang nyadar. Dan jadi saran aku itu, jadi sebelum pas kalian baca teksnya itu tuh kalian terjemahin dulu kayak cara ngebacanya tuh kayak gimana. Jadi kalian juga gampang gitu buat ngehafalinnya. Manfaat setelah kamu mengikuti maksudnya perubahan gitu, manfaat perubahan yang dialami bukan saat sih, setelah mengikuti lomba itu. Manfaat yang aku rasain itu karena emang awalnya aku introvert dan aku tiba-tiba naik ke panggung atau bikin video berpublic speaking, itu juga ternyata aku baru sadar itu ningkatin public speaking aku. Jadi bikin aku lebih percaya diri dan aku jadi sadar kayak oh ternyata aku punya teknik ini atau tips ini biar aku itu bisa ngomong di depan umum, biar aku bisa lebih tenang dibandingkan yang lalu-lalu tuh. Ibaratnya tuh berarti pengalaman tuh adalah guru gitu Iya. ya. Kalau nggak ikut lomba kamu pasti gak bakal bisa Iya. gitu. Mungkin Karena- sekarang buat tampil di Iya, sini jadi aku gitu. masih mungkin kalau aku nggak ikut lomba storytelling aku masih jadi orang yang pemalu banget gitu. Sekarang yang malu-malu. Sekarang bikin malu. Enggak dong. Jangan dong. Tuh guys, jadi storytelling itu nggak hanya perlombaan-perlombaan saja ataupun penghafalan, tapi bisa meningkatkan kepercayaan diri, terus keterampilan sama public speaking. Itu tentunya saat perlombaan itu pasti akan dibutuhkan. Iya, terus juga yang paling utama banget itu jadi aku lebih bisa bahasa Inggris sih. Dan ternyata pas aku cek rapot kemarin nilai bahasa Inggris aku tinggi, paling tinggi gitu. Berapa Dan mungkin skill dong? 9 lah ini. Oh, Masya Allah. Masya Jadi lebih Allah. ya. banget. Full podcast cuma buat ngejauh ya. Lanjut. Kan tadi nilainya bahasa Inggris kan 9. Boleh nggak sih salah satu materi yang kamu bukan mau suka sih maksudnya? Yang Salah paling satu kamu bisa gitu. ya. Materi dan itu kebetulan kan materi aku di kelas 8 ini pas ujian itu kan tentang storytelling juga ya. Terus juga karena aku ikut storytelling jadi aku lebih tahu arti dari suatu kalimat di bahasa Inggris gitu. Karena dulunya tuh aku bener-bener nggak kepikiran kalau aku bakal harus perform dengan bahasa Inggris gitu. Jadi aku nggak ngefokusin diri untuk di bidang bahasa Inggris. Oh. Tapi sekarang jadi lebih bisa gitu loh. Oh, terbawa arus jatuhnya. Harus. Oke, jadi kayak kita di sini udah bisa ambil kesimpulan nih ya kan. Kalau misalkan ternyata kamu tuh ikut lomba itu bisa dapat banyak banget manfaat gitu ya kan. Ini pengalamannya juga Iya, ada. pengalaman, salah satunya pengalaman dan manfaat gitu ya kan. Dan apa lagi yang itu? Jadi aku juga izin ketikit ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Waktu itu kan aku gak expect banget aku bakal ikut lomba bahasa Inggris karena waktu itu pas lagi di jam pelajaran itu aku dipanggil ke ruang guru bersama beberapa siswa lain dan ternyata kita diseleksi buat lomba storytelling. Dan pas aku lihat teksnya itu teks bahasa Indonesia gitu. Dan pas seleksi itu akhirnya aku sama anak kelas 7 itu kepilih buat istilahnya ikut lomba storytelling ini. Tapi ternyata salah satu guru itu ada yang nyadar kok storytelling pakai bahasa Indonesia gitu. Akhirnya ini salah satu iya kayak gitu ya. iya jadi yang kelas 7 itu tuh dia nggak jadi ikut dan aku yang diambil jadinya. Oh, sedih banget dong. Iya. Ini salah satu momen yang menyedihkan ya. Iya itu awalnya aku juga nggak expect banget sih bisa dari situ terus Wih, dapet juara. keren juga ya lombaan ini ya, nggak hanya untuk mendapat medali juga, tapi pengalaman tadi kan udah disebutkan ya. Tambahan gak apa-apa, tambahan aja. Tapi sangat seru tentunya ya kan dengan berbagi pengalaman untuk perlombaan storytelling. Bagi kalian yang belum pernah tahu nama storytelling, jadi tahu kan gimana perlombaan, ada peningkatan untuk mau maju ya kan. Motivasi lah, jadi motivasi Ya, nih. betul, jadi motivasi. Nah, buat motivasi kalian juga gimana menurut kamu? Oh ya, kasih kata motivasi nih. Ya. Bukan. Menurut aku
kalian harus mikirin hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kalian sih. Karena dulu kan aku nggak pernah berekspektasi aku bakalan ikut lomba bahasa Inggris atau memfokuskan diri di bidang bahasa Inggris. Dan jadi kalian harus bersiap untuk apapun yang bakal kalian laluin, karena masa depan kan nggak bisa kita tebak ya. Siapa tahu kita bakal terjun ke bidang yang nggak pernah kita pedulikan sebelumnya. Share Keren banget. Kata-kata hari ini. oh ya podcast menurut kamu podcast kita gimana nih hari ini? Menurut aku ya ini podcastnya seru banget, karena pas aku diinfoin aku bakal ikut podcast itu aku deg-degan banget, deg-degan parah. Tapi ternyata pas udah terjadi tuh rasanya enak banget, kayak kita ngobrol Udah biasa kayak aja. ngobrol, Iya, nggak ada yang gitu. memang kita harus sempurna enggak kan? Terus juga di situ tuh ramah-ramah banget gitu. Jadi nggak usah galak. Ramah. Gini, Oh dia kakak. Oke guys, dengan podcast kali ini kita mau berterima kasih banget nih sebagai Azra yang udah mau menjadi bintang tamu kita hari ini. terima Iya. kasih kembali. Oke guys, sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe, Like, komen. Nah, iya komen ya guys. Kalau ada saran buat untuk kedepannya lagi, kita mau undang siapa lagi, komen ya. Jangan lupa ya. Oke, Gak lupa. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.